Mister Ketel jalan-jalan. Hari ini moodnya sumringah. Main ke Warkil Studio, tempat sablon yang paling wah. Kaos polos jadi keren, logo brand langsung jadi. Warkil Studio juaranya, cetak cepat hasil rapi. Hey, Mister Ketel datang, Warkil Studio siap menang. Sablon kaos berkualitas, close order selesai dengan cepat. Wow, hey! Komunitas sablon ramai, pebisnis kreatif semua. Dari Kerasak Jati Barang, Indramayu punya karya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mister Ketel. Kali ini Mister Ketel sedang ada acara grebek ya. Grebek apa? Tentunya pada kesempatan kali ini Mister Ketel menggrebek seniman sablon ya. Di samping saya, boleh diperkenalkan silakan. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat. alias Ijong. Wow. Jadi dari owner Warkil Studio Sablon. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata Mister Ketel langsung bertemu dengan owner dari Warkil Studio Sablon ya, luar biasa. Izin saya panggil Mas Ijong aja ya? Iya, Mas Oke. Ijong aja biar lebih Oke, akrab. izin Mas Ijong. Ini Mister Ketel ada beberapa pertanyaan tentunya ya, yang mana tentunya pertanyaan ini ya seputar tentang Sablon. dunia sablon dan konveksi tentunya ya. Baik, siap. Dan untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang melatar belakangi berdirinya Warkil Studio Sablon atau konveksi ini? Silakan, Bang Ijong. Jadi jadi begini, dulunya saya kan ikut sama orang tuh, Mas, di zamannya ini bendera-bendera partai Oke. itu saya belajar di Kerasak juga. Kerasa. Terus kita awal ya itu ikut belajar. Dulunya sih saya tuh nggak mau sih ngapain di sablon, nggak Oke. ada uangnya lah gitu. Dulunya tuh gitu. Akhirnya saya udah bisa, terus merantau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya, nah bahkan saya di Jakarta juga nikah, bikin undangan, kaos saya Sempat berarti sendiri. ya, sempat ya? Iya, Oke. saya sendiri yang bikin tuh. Itu. Oke, terima kasih Mas Ijong. Berarti Mas Ijong ini sebelumnya memang latar belakangnya adalah bukan dari seniman sablon, bukan ya? Bukan. Bukan ya. Dan pastinya untuk Mas Ijong ini berasumsi bahwa dunia persablonan ini nggak ada uangnya ya? Iya, dulunya tuh. Gitu ya. Gitu. Ternyata setelah dijalani Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Ya, ada. luar biasa. Dan pastinya Mas Ijong ini banyak mengalami pasang surut ya. Betul. Di dunia persablonan ya. Yang awalnya ikut dengan teman ya, ikut acara-acara katakanlah baju-baju partai, Iya. bendera partai seperti itu ya. Dan sekarang sudah menjadi owner ya, luar biasa. Alhamdulillah, masih Oke. di jalan, Mas. Luar biasa. Dan kemudian langsung ke hijrah ke Jakarta ya. Hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta, kemudian bertemu dengan sang bidadari, Iya, mantan Kemudian- pacar. mantan pacar ya. Dan kemudian beliau ini sempat membuat undangan sendiri pemirsa. Membuat undangan sendiri, kemudian membuat kaos sendiri. Ya, mungkin agar lebih hemat mungkin ya. Ya, Agar lebih- tepatnya begitu. Luar biasa. Oke, Mr. Ketel juga mau tanya lagi nih.
Sejak tahun berapa Warkil Studio mulai beroperasi di Desa Krasak, Blok Kerajaan Jatibarang ini? Sejak kapan tuh Mas Ijong? Jadi saya di 2015 ya, Mm-mm. awalnya tuh Mm-mm. saya beraniin diri untuk buka sendiri. Untuk buka sendiri. Ya tadinya saya pulang dari Jakarta itu saya bingung mau kerja apa, Pak. Heeh. Tapi di saya itu saya sudah punya basic sablon. Punya basic sablon. Ya, Ya. akhirnya saya ngelamar kerjaan di Loh Bener tuh, Loh Bener Mas. Di Lo Bener ya, Lo Ya. Bener Kecamatan Jatibarang. Betul. Oke. Jadi di situ kita nyablonin seragam sekolahan Seragam apa. sekolah. Nah, terus ada teman main, kebetulan tuh teman sablon main ke tempat kerjaan saya. Nah, Terus dia rekomendasi untuk buka sendiri. Buka sendiri, ya. Kenapa kamu nggak buka sendiri? Ya udah, saya coba buka sendiri. menyarankan ya, Menyarankan. Jadi ya tetap kerja masih di situ. buka sendiri juga. Ya, jadi Oke. kerjaan dari situ saya bawa pulang. Oke, Gitu. luar biasa sekali ya tentunya. Gitu. Mas Ijong ini berawal dari Jakarta, memberanikan diri untuk membuka Usaha apa sendiri. namanya usaha sendiri ya, walaupun pada awalnya masih ragu Masih ya, ragu. masih ragu dan kemudian ikut dengan orang, Orang. ikut dengan orang, Mm. kemudian ada teman atau rekan yang menyarankan Untuk agar Mas Ijong untuk buka sendiri. buka sendiri. Betul. Oke, luar biasa. Tapi itu tidak langsung keluar ya, Langsung tidak, Mas. tidak langsung keluar Iya. ya. Artinya ketika berjalan. Mas Ijong ini membuka sendiri dan kerjaan dari kerjaan yang lama itu dibawa ke rumah. Betul. Gitu ya. Hmm. Dan mungkin biasanya pemirsa, kalau misalkan apa namanya, ketika kita membuka sendiri, ternyata orderan kita itu semakin banyak, betul? Ya, alhamdulillah. Nah, ketika orderan banyak, kemudian Mas Ijong keluar dari kerjaan lama ya. Ya, keluar. Akhirnya saya untuk berani, udah saya memutuskan keluar Mm-mm. dari situ. Ya tetap Mas, saya tuh ya masih merangkakan susah nih Iya, cari iya. karena belum dikenal juga kan ya. Oke, iya. Saya ya perjuangan lah untuk Perjuangan ya. mengenalkan Berdarah-darah ya. Iya, untuk mengenalkan Warkil Studio Sablon nih, Wow. Bapak Dalasnya nih Mas. Luar biasa ya. Iya, Oke. Gitu. Dan tentunya nih, kalau boleh tahu nih, Hmm. Mas Ijong, ini kan kita bicara flashback belakang ya. Ya. Dulu Mas Ijong tuh modalnya berapa? Dulu, Ya. waktu pertama kali merintis. Karena kan kita harus tahu juga, pemirsa juga harus tahu. Karena gini, Betul. kebanyakan orang itu membuka usaha itu memakai uang yang besar. Iya. Ya, seperti contoh nih, ada warisan dan lain Iya, sebagainya, iya, atau modal dari orang tua. Nah, kalau Mas Ijong sendiri barangkali dapat warisan sawah atau apa, boleh barangkali Iya. pemirsa juga mau tahu tentang perjalanan atau modal awal mendirikan usaha ini. Jadi modal awal itu saya beli screen, tahu Mas yang Ya, cetakan untuk tuh. itu ya. Ya, jadi Beli itu screen dulu. ya beli screen saya dua, Mas. Dua, Nah, sama meja banting atau papan banting. papan banting Ya, yang untuk buat- itunya ya. Ya, jadi Heeh. satu itu. Nah, terus saya pertama kali dapat orderan itu Heeh. langsung 100, Mas. Langsung 100. Sebentar, Ya. jangan kayak dulu. Tadi modalnya berapa? Beli screen Tadi- dua gitu ya. Ya, paling modal mau berapa sih? Ya 100.000 lah. 100.000 sudah dapat screen dua. Iya, screen Oke, dua oke. sama papan banting, belum tinta ya. Belum tinta Ya ya. paling di angka ya paling 400.000 juga udah bisa. 400-500 lah kurang Iya, lebih ya. iya, Oke. bisa Tapi itu sablon. dipipil ya. Ya, mipil Oke, Mas. dimipil. Jadi bukan sekali langsung tuh. Oke. Artinya tentunya Mas Ijong ini dalam menjalani bisnis ini tentunya merayap dari nol ya. Dari nol. Tidak langsung jeder gitu. Hmm. Luar biasa sekali. Berarti semenjak itu Mas Ijong langsung mendapatkan orderan. Ya, dapat Oke. orderan. Saya tuh ya mulai dapat orderan langsung mipil terus Mas, beli alat-alat sablon nih, Oke. apa aja buat kebutuhannya. Mhm. Terus selama itu ya berjalan saya ya nyelengin ya. ya buat ini tabungan alat-alat lah. Oke, luar biasa Investasi. sekali. Oke, tentunya dari keuntungan Mas Ijong ini dalam menjalankan bisnis sablon ini, Mhm. tentunya itu ada dua ya, Ya. ada dua. Yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari Mhm. keluarga, Betul. yang setengahnya untuk kebutuhan alat-alat Ya, untuk investasi masa depan. Ya. Luar biasa sekali. Ini patut dicontoh pemirsa. Karena apa? Yang namanya menjalani suatu usaha itu tidak langsung besar ya.
melainkan melalui dari titik yang sangat rendah, yaitu dari nol. Sehingga apa? Sehingga semua orang ketika menjalani dari nol itu akan sukses ya, akan sukses karena apa? Karena memang merasakan susahnya Ya. perjalanan untuk merintis suatu usaha. Betul. Kalau misalkan kitanya menyerah, ya sudah wassalam, betul tidak? Salah. Yang penting ada kemauan untuk Yang penting ada kemauan, untuk luar berusaha, biasa. kan? Oke. Dan apa saja layanan utama nih yang ditawarkan oleh Warkil Studio? Misalnya nih, sablon manual, DTF, DTG, bordir dan lain-lain. Apa nih yang diutamakan untuk pelayanan? ya untuk saya diutamakan itu sablon manualnya. Manual. Ya, Oke. di plastisol atau Plastisol, discas oke. atau plascas gitu. Oke. Jadi macam-macam tinta sablon manual itu. Wow, Jadi luar ada biasa ya. rubber, ada Rubber ya. plastisol, iya Hmm. gitu. Jadi lebih utamanya ke sablon manualnya. Ya? Manualnya. Kalau yang DTF dan lain sebagainya itu mah tergantung permintaan Ya, saja ya. tergantung permintaan. Atau bisa. kalau misalkan contoh lagi dikejar deadline nih, Ya. harus cepat gitu kan. Kita bisa pakai DTF bisa DTF. atau ya tergantung konsumennya. Oke. Misalkan pengen manual 1 hari jadi saya Oke. sanggup. Wow, luar Gitu. biasa sekali ya. Jadi keunggulannya di Warkil itu Di tuh. Warkil. Ya, bisa menyesuaikan target. Oke. Oke, jadi pemirsa, untuk Warkil Studio ini tentunya melayani sesuai dengan permintaan dari klien ya. Iya. Misalkan minta manual 1 hari itu bisa. Bisa, insya Luar Allah. biasa. Pokoknya mantap untuk Warkil Studio ya. Dan kemudian apa keunggulan Warkil Studio dibanding jasa sablon konveksi lain di wilayah Indramayu? Apa nih keunggulannya Ya, nih? itu salah satu tadi kan keunggulan deadline bisa disesuaikan. Oke ya. Ya. Bahan saya ngambil katun 24S. 24S ya, oke. Tergantung permintaan juga. Oke. Ya, begitu, Mas. Luar biasa ya. Nah, ini yang paling menarik nih karena pemirsa juga kadang bertanya-tanya harus berapa sih gitu kan. Jadi Minimal order. berapa minimal pemesanan untuk pembuatan kaos sablon di Warkil Studio? Ya, kalau saya sih di 3 atau 2 saya ambil nggak apa-apa. Oke. Cuma ya itu harganya Agak ini ya. Ya, kalau minimal grosir sih di 12. Selosin ya. Selosin. Oke. Jadi tentunya untuk masyarakat Indramayu dan sekitarnya, pokoknya kalau misalkan membuat sablon itu sebenarnya di Warkil Studio itu misalkan untuk minimal pemesanannya itu di angka 1 pieces bisa ya? Bisa. 1, 2 sampai 3 itu bisa. Tapi dengan catatan mungkin itu harganya agak naik sedikit ya karena ini kan prioritas atau diutamakan nantinya ya. Seperti itu ya. Kemudian nah, seperti yang tadi ditanyakan nih, bahan kaos apa saja yang tersedia untuk pelanggan nih? Ya tadi disampaikan tuh ada katun ya, Ya, kemudian katun combat 24S 24S, kemudian sama 30S ya tergantung permintaan juga. tergantung Mas. permintaan Ada ya. polister, PE kan ada buat partai juga, Oke. buat wong hajatan. Oh, hajatan ya. Iya. Oke ya. Jadi untuk para pemirsa, jadi barangkali mau hajatan, mau ada acara unjungan, komunitas dan lain sebagainya, yuk datangnya ke Warkil Studio ya. Alamatnya di mana? Boleh? Saya alamatnya di Krasak, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Wow, luar biasa ya, masih Kecamatan Jatibarang. Ya pokoknya dekat lah kalau misalkan kita dari arah Bundaran Mangga itu bisa ke arah Jatibarang, adanya sebelah kiri ya, di Betul. Desa Krasak ya. Pinggir lobang. Pinggir lubang, pinggir kali ya. Tapi walaupun pinggir kali ini luar biasa, ini banyak sekali loh pemirsa untuk orderannya ini luar biasa. Nah, kemudian apakah pelanggan bisa memesan desain sendiri atau Warkil Studio menyediakan layanan desain? Nah, Oke. jadi ya itu bisa Gambar sendiri ya? ya konsumen bawa gambar sendiri bisa, misalkan dari desain dari saya menyediakan gitu, Mas. Berapa lama proses pengerjaan pesanan mulai dari desain sampai jadi? Ya maksimal sih di 1 minggu ya. 1 minggu Ya, ya. itu kan ya iyalah Titik aman lah. titik aman. Titik 1 amannya minggu. itu 1 minggu Iya. ya. Pokoknya luar biasa sekali. Tapi ya tergantung kembali, Hmm. misalkan deadline-nya
itu cepet-cepet Mas, ya oke saya bisa menyesuaikan gitu. Ada tambahan cas ya nih? Nggak ada, insya Allah. Oh, nggak ada apa? Iya, paling udut-udut. Ini luar biasa sekali nih. Mintanya cepet, tapi nggak ada tambahan cas, ini luar Nggak, biasa. nggak ada. Tapi ya pengertian lah, kasih rokok. Tapi yang pasti nggak ada ya. Nggak ada. Oh, luar biasa. Pokoknya hebat, top untuk Warkil Studio ya. Dan kemudian apakah Warkil Studio melayani pengiriman ke luar Indramayu atau seluruh Indonesia? Ya, saya pengalaman ya pernah ke luar negeri Mas. Jadi, Luar negeri? iya dikirim, misalkan ada TKW ya. Konsumen dari sana, dari luar Iya, negeri atau dari- TKW ya? Jadi mestinya kebanyakan di Indramayu. Indramayu, Iya, jadi nanti dikirim ke sana gitu. Oke, berarti itu mah sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu Jadi luar negeri. ya bisa lah, pokoknya dari luar Indramayu mau pesan ke Indramayu juga bisa dikirim. Oke. Oh ya, barangkali untuk Warkil Studio ini memiliki media sosial, misalkan kayak website ataupun misalkan IG dan lain sebagainya. Barangkali masyarakat yang di luar Indramayu nih, contoh misalkan baik di Bandung, Jakarta, Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau mereka ingin pesan di Warkil Studio itu melalui apa? Jadi bisa melalui Facebook, melalui IG, melalui TikTok. Oke, Iya. untuk Facebooknya namanya? Warkil Studio Sablon semua. Oh, sama ya. Sama. Untuk media sosialnya sama, yaitu Warkil Studio. Wow, luar biasa ya. Ini tentunya kita semua kalau misalkan ingin mengetahui tentang sablon, misalkan nih, contoh nih, Mas Ijong, mereka kan tentunya sebelum membuat gambar itu barangkali nih, misalkan bisa sharing-sharing dulu, itu bisa ya? Bisa. Bisa ya? Konsultasi. Konsultasi. Iya. Oke, berarti pelayanannya sangat luar biasa ini ya. Jadi bonusnya di sini tuh 24 jam buka terus, Mas. 24 jam? Iya. Wow, luar biasa. Tamu-tamu bengi terus, Oke. kalau malam-malam tiap ada pasti. Oke, nah ini kalau misalkan tentunya kan dengan orderan yang semakin banyak ini, tentunya Mas Ijong kan nggak mungkin dong melakukan sendiri nih Iya. dalam menjalankan usaha atau pengerjaan. Nah, di Warkil Studio ini ada berapa karyawan, Mas Ijong? Jadi ada 3, Mas. Ada 3 Iya. ya. Itu bagiannya apa aja tuh, Mas? Sablon, press, Sablon, press, sama helper. helper tuh apa? Net. Oh, keneknya ya. organ. Oke, berarti kalau yang desain-desain Mas Ijong? Saya. Oh, luar biasa ya. Jadi Admin saya. oke, berarti harus langsung ke beliau ya untuk konsultasi dan lain sebagainya ya. Kemudian contoh produk apa saja yang pernah dikerjakan, misalkan seragam komunitas, event, kaos kelas, kaos branding, usaha dan lain apa aja nih? Barangkali kan tentunya misalkan ada pengusaha nih di luar nih, pengen bikin ini takutnya ntar nggak bisa nih gitu kan. Apa saja barangkali masyarakat tidak ingin tahu atau pemirsa ingin tahu yang bisa atau biasa dikerjakan oleh Warkil Studio. Jadi ada tote bag, Tote bag ya, sama topi, topi, terus sama cup tuh, Mas. oh cup ya, bisa Iya, cup ya, iya, cup, yang- cup minuman ya. Cup minuman tuh. Oke, Bisa. oke. Ya sebenarnya apa saja yang bisa disablon Oh. kita jalanin. Oke, berarti palu gada, Iya. apa lo minta gua ada. Betul sekali. Ini luar biasa sekali nih pengerjaan dari Warkil Studio. Yang pasti di Warkil Studio ini tentunya 24 jam ini dalam artian adalah pengerjaan dan lain sebagainya. Kalaupun misalkan ada yang datang malam-malam ingin dadak buat besok lusa, yang penting bahannya ada ya. Iya, betul. Kemudian apa Cuannya namanya? ada, Apa? cuannya ada. Cuannya aja, kalau cuan pasti ada. Pastinya kalau orang membuat arjen itu ya pastinya sudah disiapkan. Betul gitu ya. sekali. Artinya itu siap ya. Misalkan contoh nih, Mr. Ketel mau hajatan besok lusa, misalkan gitu kan, besok lusa. Mas, tolong dong buatin satu kodi dengan desain seperti ini, itu bisa. Bisa. Wow, luar biasa. Insya Allah. Tapi dengan budget yang tetap atau apa nih? Ya, Sesuai harga atau sesuai harga. Oh, sesuai harga tadi, tidak ada tambahan budgetnya ataupun lain sebagainya. Mas Ijong, tentunya Mas Ijong kan dalam penjualan atau melakukan usaha sablon ini kan Mas Ijong melalui media sosial dan secara langsung. Nah, perbandingannya yang melalui media sosial dan datang langsung itu banyak mana, Mas Ijong? Kebanyakan dari teman-teman ya. Teman-teman ya? Iya. Ya mungkin dari mulut ke mulut mungkin iya, tadinya ya? mungkin ya itulah ya awalnya dari Facebook dulu kan, langsung dari teman-teman gitu kan jadinya kan Oke. nyebar gitu. Oke ya. Nah,
kalau misalkan Mas Ijong ini kan tentunya kan untuk kita bicara wilayah Krasak ya, wilayah Krasak, Blok Rajan, Blok Raja. Blok Rajan. Nah di sini tuh selain Warkil Studio ada percetakan lain di daerah Krasak? Kalau di Krasak untuk sekarang nggak ada, belum. Nggak ada, hanya Warkil sendiri. Hanya saya. Kecuali di tetangga desa mungkin Tetangga ya? desa ada. Oke, luar biasa ya tentunya untuk masyarakat Indramayu ataupun sekitarnya kalau mau memesan atau ingin membuat sablon silakan ke Warkil Studio yang berada di Desa Krasak, Blok Rajan, Kecamatan Jatibarang. Luar biasa ya. Dan apa nih visi dan target Warkil Studio dalam 1 sampai 3 tahun ke depan? Apa nih, punya misi apa 1 nih? sampai 3 tahun. Iya. Berarti dari sekarang. Dari sekarang lah. Kan kalau misalkan dari dulu kan pencapaiannya yang saat ini nih. Iya. Ya pengennya sih diituin lah, Mas, terutama disehatin dulu ya badannya nih. Badannya disehat itu utama ya, utama. Iya. Kemudian kalau- barangkali ingin studionya lebih besar gitu kan? Ya mudah-mudahan, amin, Mas. Oke, Nah, luar jadi biasa. ya itu intinya mah bisa kecukupan lah, Mas. Kecukupan. Iya, makan ya tiap hari anak. Ada ya. Iya, anak jajan Sekolah ada ya, Iya, yang iya, penting luar bisa biasa. kecukupan aja dulu, Mas. Nah, untuk pencapaian sekarang nih, Mas Ijong, mungkin ya kalau suka duka udah banyak lah ya. Suka duka nih udah nggak usah di inilah. Ceritain. Mungkin kalau diceritain satu bendel kali ya. Perjalanan. Ini mah Mr. Ketel mau tanya, kan kalau susah udah nih, Hmm. enaknya sekarang tuh apa? Sekarang nih dari hasil ini apa nih? Enaknya ya itu, Mas. Jadi ya dulu kan susah ya mau jajan anak sekolah aja Jajan anak susah. susah. Ya, gitu. Sekarang mah Ya, agak mudah ya. alhamdulillah ada tiap hari, maksudnya kalau job lagi rame kan. Rame ya. Iya. Karena musiman juga ya. Iya, musiman. Jadi alhamdulillah di Indramayu tuh pasarnya bagus, ya. Bagus, luar biasa. Jadi ya. ada unjungan, ada Unjungan, ya. Agustus, Mhm. ada THR-an ya, Mas. Dan lain sebagainya Dan ya. lain sebagainya. Keren Luar biasa. pokoknya Indramayu. Oke. Kan kalau dulu nih contoh nih, dulu kan mungkin Mas Ijong ini kan ya mungkin naik motor ya, barangkali sekarang punya kendaraan yang saat sekarang kan musim hujan nih. Barangkali sudah ada Ya alhamdulillah, Mas, desak-desakan anak. ada ya, Iya. siap. Artinya gini, kita kan bicara perjalanan ya. Memang kalau misalkan kita mengikuti perjalanan misalkan dari nol sampai sekarang di titik yang sekarang ini, tentunya kan kalau tidak ada perubahan mungkin Mas Ijong udah Udah nggak Out. nyablon. Iya. dari jalan. Iya. Karena ini menguntungkan dan menghasilkan, Saya pertahankan. pertahankan dan bahkan ingin 1 sampai 3 tahun ke depan ini lebih besar lagi ya. Alhamdulillah. Karyawan Baik, juga baik. lebih Iya, besar siap, ya. siap. Dan mesin-mesin juga ditambah ya. Betul. Luar biasa. Nah, kemudian apa nih, Mas? Pesan dan harapan Warkil Studio untuk para pelanggan dan calon pelanggan nih di Indramayu dan sekitarnya. Maksudnya Pesannya nih apa nih? pesannya. Barangkali ayo kita Oh, promosi. boleh promosi. Ya, jadi teman-teman silakan nyablon di mana saja yang asalkan di Indramayu. Indramayu ya. Jangan keluar dari zona Indramayu. Karena di Indramayu juga sudah bisa bersaing dengan luar kota. Wow, luar Gitu. biasa ya. Jadi pesan dari Mas Ijong ini, beliau tidak selalu mengunggulkan apa namanya Saya produk pribadi. sendiri ya, Hmm. produknya Warkil. Artinya beliau juga menyarankan silakan untuk membuat sablon itu di mana saja, gitu kan. Yang terpenting adalah di Indramayu, Betul. karena Indramayu sekarang tidak kalah dengan daerah lain. Iya, Betul ya? lokal Kudumangan. Dan dengar-dengar nih katanya Mas Ijong ini sebagai ketua dari paguyuban atau apa namanya nih? Oh, jadi di Indramayu itu ada Untuk persablonan nih. komunitas sablon ya. Komunitas sablon apa namanya nih? Sensasi, Mas. Sensasi. Seniman oke. sablon se-Indramayu. Seniman sablon se-Indramayu. Nah, kebetulan saya di generasi kedua, Mas. Generasi kedua. Ya, nah sekarang ada generasi ketiganya. Oke. Jadi dulu pertama si Mang Kapa tuh tahu nggak? Boim Nah, itu dari mana tuh? dari Indramayu Kota. Iya, saya pernah dengar tuh. Ada, nanti digerebek ya. Iya, iya, nanti Boleh. kita gerebek ya. Iya. Dengan siapa tadi? Mang Kapa. Oh, Mang ownernya. Kapka. Iya, 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 saya Ownernya. sering dengar. Mang Betul. Kapka saya dengar. Oke, oke. Nanti kita gerebek ya. Ya, nanti gerebek, Mas. Siap, Boleh. siap. Jadi, nah awalnya saya jadi berjalan
sama Kafka tuh Mas. dengan Jadi Kafka kita, ya. ya mereka ketuanya yang pertama tuh. Oke. Jadi saya ngikut-ngikut dia. Nah, Oke. pada akhirnya saya ditunjuk, dia pensiun, saya naik. Naik. Gitu. Wow, Ya. luar biasa ya. Jadi alhamdulillah saya 5 tahun 5 tahun ya jabat sebagai di ketua sensasi. Dan ngomong-ngomong pemirsa, ini dengar-dengar di bulan November ini katanya sensasi ini mau mengadakan anniversary ya. Betul. Wow, ini yang keberapa nih, Mas? Yang ke-10 Mas. Yang ke-10 ya, Iya. luar biasa. Ini rencana acaranya di mana, Mas? Di Hargolis Mas. Di Hargolis di Joyland. Di Joyland Iya. ya, luar biasa. Jadi untuk masyarakat Indramayu khususnya untuk komunitas sablon se-Indramayu dan sekitarnya ya. Bahkan untuk undangannya itu bisa Keluar kota. keluar kota. komunitas. Ya. Wow, wow. Itu dari mana saja undangannya? Dari Jogja, Jogja, Tegal, Tegal, terus Purwokerto, sama ini apa Brebes, oke. Bandung, terus Dan Jawa lain-lain Barat. Jawa Barat lah. Jawa Barat ya, pokoknya. bukan Iya. Jawa Barat ya. Iya. Salah Mas. Keselek. Jawa Barat ya, luar biasa. Dan tentunya pemirsa, kami dari Mr. Ketel tentunya di acara Grebeg ini tentunya sekarang sedang ada Grebeg Seniman Sablon dan Mr. Ketel mengucapkan selamat anniversary untuk sensasi yang ke-10 tahun. Semoga semakin jaya dan semakin melebarkan sayapnya dan menjadikan persablonan di Indramayu semakin sukses dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Luar biasa. Dan pesan dari Mas Ijong apa nih untuk rekan-rekan seniman sablon nih di Indramayu? Ayolah kita bareng-bareng grow Bersatu up ya? lah, bersatu Grow up. dan maju bersama. Wow, luar Iya. biasa. Oke. Hidupkan sablon Indramayu. Wow. Pokoknya untuk masyarakat Indramayu dan sekitarnya, jadi silakan untuk untuk menggunakan jasa sablon, pergunakanlah jasa sablon di lingkungan kita masing-masing, berdayakan Produk usaha lokal. sablon di lingkungan kita agar apa? Agar mereka juga ikut berkembang ya. Betul. Ikut berkembang ya. Yang terpenting adalah kita memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, pokoknya aduh terima kasih sekali nih Mas Ijong Siap. atas waktunya. Mr. Ketel akan selalu memberikan informasi, tentunya informasi keterbukaan publik pada masyarakat yang awalnya masyarakat itu tidak tahu menjadi tahu, karena Mr. Ketel memiliki program yang namanya Grebeg. Nah, Grebeg ini sebenarnya bukan konotasi yang jelek, artinya konotasi yang positif. Seperti sekarang misalkan Grebeg Seniman Sablon. Betul. Artinya mengupas tentang persablonan yang ada di Indramayu. Kemudian ada lagi Grebeg Seniman, kemudian Grebeg kantor dinas, Grebeg balai desa, kelurahan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mas Ijong, terima kasih atas waktunya. Dan semoga usahanya semakin lancar, semakin maju, dan yang paling utama adalah sehat. Betul. Oke. Mungkin sekian saja untuk masyarakat Indramayu, acara Grebeg Seniman Sablon kali ini tentunya di Warkil Studio. Jangan lupa untuk masyarakat Indramayu atau yang ingin dikunjungi oleh Mr. Ketel melalui program Grebeg, silakan hubungi nomor di bawah ini 081 31 22 98 306 ya. Itu adalah admin dari Grebeg Mr. Ketel. Dan saya Mr. Ketel, saya Ijong Warkil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.